Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nelson Antonio Selo, NPM 232725002 dari Studi Informatika, kelas IF51, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampunya Bapak Anjas Surapesmana, SPD, MPD. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya, tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, pertanyaan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama yang diberikan oleh Bapak Anjas. Kenapa saya memilih topik tersebut? Tujuan dari topik tersebut itu apa sih gitu? Jadi judul dari proposal penelitian saya yaitu penerapan federated learning untuk meningkatkan privasi dan keamanan data dalam deteksi ancaman cyber. Oke, dari judul tersebut kita tahu di era digital yang semakin maju ini keamanan data telah menjadi isu yang sangat penting. Kita semua tahu dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi di berbagai bidang seperti keuangan, kesehatan, hingga pendidikan, ancaman cyber pun terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar, baik secara finansial maupun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Namun ketika kita berbicara tentang deteksi ancaman cyber, ada satu tantangan besar yang sering dihadapi, yaitu masalah privasi data. Sistem deteksi ancaman tradisional biasanya membutuhkan pengumpulan data dalam jumlah besar secara terpusat, tapi pendekatan ini seringkali meningkatkan risiko pelanggaran privasi. Inilah mengapa saya tertarik untuk mengangkat federated learning sebagai solusi. Federated learning adalah sebuah teknologi inovatif yang memungkinkan pelatihan model, pembelajaran mesin secara distribusi, artinya data tetap berada di perangkap pengguna tidak perlu dikirim ke server pusat. Dengan cara ini, privasi penggunaan tetap terjaga, tetapi sistem tetap bisa belajar dari data-data tersebut untuk mendeteksi ancaman cyber secara efektif. Pertanyaan kedua. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kelebihan dari proposal saya ini apa sih gitu? Oke, jadi kelebihan proposal saya ini banyak kelebihan yang bisa relevan dan bermanfaat untuk dikembangkan. Pertama, isu keamanan data dan privasi adalah tantangan besar di era digital saat ini. Serangan cyber semakin sering terjadi dan teknologi tradisional seringkali tidak cukup melindungi privasi pengguna. Kedua, solusi yang saya tawarkan, yaitu federated learning, membawa pendekatan baru yang unik. Teknologi ini memungkinkan sistem belajar dari data pengguna tanpa memindahkan data tersebut ke server pusat. Dengan begitu, privasi pengguna tetap terjaga, tetapi kemampuan deteksi ancaman tetap kuat. Ketiga, metode ini sangat inovatif. Federated learning memungkinkan berbagai perangkat atau organisasi bekerja sama untuk mendeteksi ancaman cyber tanpa perlu berbagi data mentah. Ini artinya ancaman bisa dideteksi lebih luas tanpa risiko kebocoran data. Selain itu, teknologi ini fleksibel, bisa digunakan di berbagai perangkat, mulai dari ponsel, komputer, hingga server bersebut. Hal ini membuat peluang implementasi yang sangat luas dari industri keuangan, kesehatan, hingga pendidikan. Dan yang terakhir, penelitian ini tidak hanya memberi solusi untuk masalah saat ini, tetapi juga menjadi dasar untuk pengembangan teknologi keamanan yang lebih canggih di masa depan. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, saya percaya bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem keamanan cyber yang lebih andal, efektif, dan tetap menghormati privasi. Lanjut ke pertanyaan. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir. Apa sih kendala dari laporan saya gitu? eh saya menemukan beberapa kendala dalam laporan saya, laporan penelitian saya sebuah gitu. Kayak pertama itu teknologi federated learning itu sendiri cukup kompleks.
karena melibatkan berbagai perangkat yang berbeda. Proses pengolahannya membutuhkan pemahaman teknis yang sangat mendalam. Itu kendala pertama. Kendala kedua, keterbatasan daya komputasi yang tinggi. Federated learning membutuhkan perangkat dengan kemampuan komputasi tinggi untuk menjalankan model secara lokal. Jika perangkatnya tidak mendukung, kendali sistem juga bisa terganggu. Ketiga, masalah yang paling umum, masalah koneksi. Teknologi ini butuh mengandalkan jaringan untuk menghubungkan perangkat. Jika kualitas jaringan buruk, proses pembaruan model pun bisa terhambat. Keempat, tantangan dalam menjaga privasi dan keamanan. Walaupun federated learning dirancang untuk menjaga privasi, resiko seperti pencurian parameter model atau serangan lainnya tetap ada dan perlu diatasi. Dan terakhir, keterbatasan data untuk pengujian. Ancaman siber seringkali melibatkan data yang sensitif atau rahasia, sehingga sulit untuk mendapatkan dataset nyata yang dapat digunakan dalam penelitian. Itu dari kendala-kendala yang saya terima, yang saya dapat lah dari laporan saya selama saya mengerjakan. Walaupun kendala ini pun cukup menantang buat saya percaya bahwa dengan strategi yang tepat dan dukungan dari teknologi terbaru, penelitian ini bisa memberikan manfaat besar untuk pengembangan keamanan cyber yang lebih baik di masa depan. Ya, itu sekian dari saya. Terima kasih.